Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rahmat Aldi dengan NIM 22073071. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan memaparkan tugas besar statistik pra-UTS, yaitu melaksanakan perhitungan eh, terhadap data yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bu Milana. Ini adalah contoh data yang diberikan oleh Bu Milana. Sebanyak 300 data. Jadi ini eh, narasinya. Sebuah perusahaan pengiriman barang mengambil paket secara acak untuk mengetahui berapa berat paket yang mereka terima. Nah, ini adalah data yang berat paket ya. Data ini berjumlah 300 data, berjumlah 300 data. Oke, untuk instruksinya itu kita diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan dua digit terakhir NIM kita. Oke, karena NIM saya 22073071, berarti data yang saya ambil itu data dari nomor satu hingga data pertama, maaf, digit pertama NIM saya 2 dan dua digit terakhir saya 71 ya. Ini data kedua sampai data ke satu sampai data 271. Oke, yang saya gunakan adalah data 1 sampai 271. Oke, selanjutnya kita disuruh mengerjakan atau menjelaskan perhitungan seperti central tendency, stem and leaf, perhitungan variation, dan juga eh, tabel distribusi, eh, histogram, dan juga selang kepercayaan 95%. Oke, langsung saja kita kerjakan. Sebelumnya kita pindahkan dulu eh, data yang telah diberikan ini. Nah, ini setelah saya pindahkan datanya. Jadi data yang saya gunakan adalah sebanyak 271 data. Bisa dilihat, data saya berjumlah 271 data. Ini data yang belum diurutkan, itu datanya masih acak. Dan ini adalah data yang telah diurutkan. Nah, di mana ini telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, oke, ini ada X bar, ini nanti kita bahas untuk mengerjakan perhitungan lain. Yang pertama itu kita masuk dulu kepada perhitungan yang pertama, di mana kita disuruh menjelaskan perhitungan central tendency secara manual dan menggunakan function Excel. Oke, langsung saja ini kita bagi dua ya. Ini perhitungan secara function Excel dan ini adalah perhitungan secara manual. Oke, kekecilan ya. Oke, ini. Oke, untuk yang pertama itu ada min. Min ini adalah rata-rata. Rumus untuk mencari rata-rata ini dengan menggunakan function Excel ini adalah eh, sama dengan average dalam kurung range data. Range data ini itu adalah eh, data kita itu, jarak data kita itu, atau jumlah data kita itu. Oke, bisa kita lakukan perhitungan dengan cara sama dengan average. Langsung masukkan data kita. Ini data kita adalah data C6. C6. C6 ini adalah data pada kolom C di baris ke-6 sampai ke bawah sekali. Kita harus hafal ya, ini datanya sampai ke nomor berapa di bawah. Jadi nanti kita nggak perlu narik seperti ini lagi, cuman diketik saja bisa. Oke, sampai 276. Oke, ini kita enter. Maaf, tadi rumus apa yang saya masukkan? Oke, saya ulangi lagi. Itu sama dengan average. Oh, tadi salah rumus ya. Saya masukkan data C6 sampai C76.
Maaf, kok hasilnya berbeda ya? Kok saya salah perhitungan? Average em, C6 sampai C276. C276. Oke. Nah, oke. Tadi salah salah itu ya, salah perhitungan ya. Oke, ini hasilnya 35,23616. Ini adalah nilai min yang kita dapatkan dengan perhitungan secara function Excel. Selanjutnya ini adalah median. Oke, bagi yang tidak tahu, ini median ini adalah nilai tengah atau titik tengah dari data yang telah kita kumpulkan. Untuk mencari median ini menggunakan function Excel, kita bisa dengan menggunakan rumus sama dengan median C6 C276. Ini adalah data yang didapatkan itu di data di angka 36. Jadi nilai tengahnya atau titik tengahnya adalah 36. Selanjutnya ini adalah modus. Modus ini adalah data yang sering muncul atau angka yang sering muncul pada data. Oke, kita lakukan perhitungannya sama dengan mode single karena kita mencari mode satu. Karena data kita ada data ganjil dan modusnya itu ada satu. C nah, sampai C276. Oke, untuk data yang sering muncul ini ada 38 dengan nanti kita bisa tentukan berapa kali 38 ini muncul dalam data dengan perhitungan secara manual. Oke, ini untuk soal nomor satu telah kita kerjakan untuk bagian yang menggunakan function. Selanjutnya kita akan mengerjakan untuk yang perhitungan central tendency secara manual. Oke, untuk perhitungan min atau untuk perhitungan rata-rata, sebelum kita melaksanakan atau mengerjakan perhitungannya, kita harus eh, mencari dulu beberapa beberapa data untuk kita dapatkan nilai min-nya, yaitu adalah jumlah semua data dan juga jumlah banyak atau banyak data. Ini telah saya kerjakan tadi, namun akan saya jelaskan kembali bagaimana cara mencarinya. Jadi untuk yang pertama kita jumlahkan semua nilai yang ada atau yang telah kita kumpulkan tadi menggunakan itu menggunakan formula sum sama dengan T sama dengan sum C6 C276. Oke, jadi untuk jumlah semua nilainya adalah 9.549. Dan ini adalah jumlah data yang telah kita kumpulkan tadi, yaitu sebanyak NIM saya 271. Eh, ini harusnya tidak perlu perhitungan perhitungan manual. Ini hanya kita perlu mengingat saja NIM kita telah mendapatkan jumlah datanya. Selanjutnya untuk mencari average untuk mencari min nilai minnya kita eh, membagi kedua data yang telah kita kumpulkan tadi yaitu eh, semua data dengan jumlah data. Oke, dengan cara sama dengan eh, sum maaf, sama dengan sum 27 maaf C6 C276 tutup kurung kita bagi dengan count C6 C276. Oke. Nah, yang dapatkan hasil 35,23616. Oh, bisa kita lihat untuk
nilai min kita hitung secara manual hasilnya sama dengan menggunakan function Excel. Jadi 35,23616. Oke, selanjutnya kita akan menghitung median atau mencari median, di mana untuk menentukan median ini kita harus mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang paling terbesar. Dan nanti untuk menentukan median ini adalah kita harus mencari titik tengah dari dari data tersebut. Kita cari eh, data yang data yang paling maaf, data yang berada di tengah-tengah untuk kita pastikan ini adalah median atau nilai tengah dari data tersebut. Oke, untuk pengurutan data telah kita laksanakan tadi di awal dan ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini ada sedikit keterangan. Jika jumlah datanya ganjil, median adalah nilai di tengah. Namun, jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Rata-rata dari nilai tengah maksudnya ini adalah dua nilai yang berada di tengah. Ini kita jumlahkan dan kita bagi dua, yaitu sebanyak nilai tengahnya dua. Kita bagi dua, nah itu nanti yang akan mendapatkan nilai tengahnya. Karena jumlah data kita ganjil, maka mediannya adalah nilai tengah dari 271, yang itu yaitu di mana di data 136. Kita lihat di data 106, maaf di data 136. Oke, ini tabelnya ke samping, jadi susah kita melakukan perhitungan atau pencarian. Nah, kita lihat di sini, ini adalah data nomor satu, dan kita melihatnya di data yang telah diurutkan ya, di tabel yang telah diurutkan. Ini adalah data nomor satu. Nah, caranya kita tarik aja ke bawah sampai kita berada di 136, 132, 34, 35, 36. Nah, ini. Ini adalah data 136, yang ini adalah nilai atau titik tengah dari data kita. Nilainya itu adalah 36. Jadi medianya adalah 36. Medianya adalah 36. Nah, ini median dari menggunakan function Excel ini terlihat sama ya saat kita melaksanakan perhitungan secara manual, hasilnya ada sama 36. Selanjutnya kita akan mencari modus secara manual. Mencari modus secara manual ini sebenarnya adalah hal yang paling gampang, yaitu kita akan melihat data yang paling banyak muncul di data kita. Setelah saya laksanakan pencarian atau setelah saya laksanakan eh, pengerjaan untuk mencari data yang paling terbanyak muncul pada data itu didapatkan adalah 38. Data 38 dengan jumlah kemunculan 22 kali pada data. Jadi data 38 ini adalah data paling terbanyak muncul pada tabel. Oke, kita lihat pada function Excel apakah hasilnya sama 38. Nah, jika kita menggunakan function Excel, kita juga akan mendapatkan modus atau nilai, nilai yang sering muncul adalah 38. Oke, untuk soalan nomor satu atau untuk permasalahan nomor satu telah kita kerjakan. Selanjutnya kita mengerjakan persoalan nomor dua, yaitu gunakan stem and left plot untuk mengelompokkan data. Lalu apa yang bisa Anda simpulkan? Oke, sebelumnya stem and left plot adalah cara visual untuk mengelompokkan dan menganalisis distribusi data numerik. Plot ini memisahkan data menjadi maaf, mengelompokkan data menjadi stem atau batang dan leaf sebagai daun. Plot ini memisahkan data menjadi stem atau batang dan leaf menjadi daun, di mana stem adalah angka pertama atau kelompok angka dari data, misalnya puluhan. Selanjutnya leaf adalah dikit terakhir dari setiap angka, misalnya satuan. Langkah-langkah untuk membuat stem and leaf plot ini itu yang pertama kita harus mengurutkan data ya, mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar dan itu telah kita lakukan pengurutan datanya.
Selanjutnya kita buat kolom stem and left. Kita buat stem di kiri dan leftnya di kanan. Untuk stem, kita pilih digit pertama dari setiap angka, misalnya puluhan. Karena data data kita hanya terdiri dari 30-an, yaitu 20-an, 30-an, dan 40-an. Jadi, stemnya ada 2, 3, dan 4. Dan untuk leaf-nya atau digit terakhirnya ini ada 5, 7, 8, 9. Maksudnya datanya ada data 25, data 26, data 27, data 28, dan data 29. Begitupun dengan stem 3 dan stem 4. Yang dapat saya simpulkan pada stem and left plot ini adalah stem 2 ini mencakup angka 25 hingga 29 dengan setiap leaf mencerminkan satuan. Misalnya leaf 5 pada stem 2 adalah angka untuk 25, stem 3 mencakup angka 30 hingga 39, dan leaf 8 ini dan leaf 8 di stem ini muncul sebanyak 22 kali untuk mencerminkan jumlah kemunculan angka 38. Selanjutnya, stem 4 mencakup angka 40 hingga 45. Pada stem 4, angka-angka yang dipresentasikan berada di rentang 40 hingga 45. Oke, jadi itu untuk stem and left plot ya. Jadi stem and left plot ini adalah kayak misalnya kita punya data nih, data kita ada 25, 26, 31, 32, 41, 42. Nah, jadi untuk stemnya ini adalah awalan dari data kita. Contoh 2, 3, 4. Karena data kita 25, 26, 31, 32, 41, 42. Nah, untuk stepnya adalah angka pertamanya, yaitu 2, 3, dan 4. Dan untuk leftnya itu adalah angka bilangan terakhirnya dari data kita. Oke, mungkin itu untuk stem and left plot. Selanjutnya kita akan menjelaskan perhitungan variation secara manual dan menggunakan function Excel. Oke, untuk yang pertama kita gunakan function Excel terlebih dahulu untuk menghitung yang ditentukan yaitu range. Terlebih dahulu range ini adalah jarak ya, jarak antara data yang paling terbesar dengan data yang paling terkecil. Di sini kita menggunakan rumus yaitu max dikurang min sama dengan max C6 C276 tutup kurung dikurang min C6 C276. Oke, yes. Nah, ini adalah perhitungan secara fungsional Excel untuk point range atau jarak. Nanti kita akan coba juga pada manual. Kita akan menggunakan rumus nantinya. Oke, selanjutnya ini adalah variansi atau varians. Di mana untuk rumus dari varians sendiri yaitu var var titik P ini adalah var titik populasi ya. Ini untuk rumus untuk semua data atau untuk populasi semua populasi. Oke, kita gunakan sama dengan var titik P. Tapi datanya C6 di C276. Oke. Nah, ini adalah variansnya atau variansinya. Jadi 36,89626. Selanjutnya untuk standar deviasi juga seperti ini menggunakan rumus sama dengan stdef. Ini kita pilih yang P karena kita menggunakan semua data, bukan data sampel. Kecuali kita menggunakan data sampel, kita akan memilih yang titik S. Oke, C6, C276. Oke, ini telah didapatkan hasil dari range, varian, dan standar deviasi. Selanjutnya kita akan melaksanakan pengerjaan pada manual atau perhitungan secara manual. Yang pertama itu ada range. Range untuk rumus range sendiri itu nilai maksimum dikurang nilai minimum. Sebenarnya caranya hampir sama ya dengan function Excel tadi. Namun pada perhitungan manual ini kita harus mencari terlebih dahulu nilai max-nya dan mencari terlebih dahulu nilai min-nya. Baru kita kurangi nanti
eh, nilai max dengan nilai min menggunakan eh, pengurangan Excel. Oke, ini untuk mencari nilai maksimumnya sebenarnya caranya hampir sama ya. Sama dengan max C6 bagi C2. Ini juga sama min sama dengan min C6 C276. Oke, untuk perhitungannya ini kita menggunakan rumus atau menggunakan perkalian Excel sama dengan 45 kurang 25 sama dengan 20. Oke, selanjutnya kita akan mencari varians. Nah, di sini untuk mencari varians ini kita terlebih dahulu menentukan rata-rata. Jadi kita telah mendapatkan rata-rata tadi di 35, sekian sekian ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari eh, XI bar dan XI bar kuadrat terlebih dahulu sebelum kita bisa mencari variansnya. Oke, untuk cara mencari XI bar dan XI bar kuadratnya. Nah, nih, ini XI bar dan ini XI bar kuadrat. Saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara kita mencari XI bar dan XI bar kuadrat. Oh, salah ya. Oke, jadi untuk data nomor satu yang telah diurutkan, sebelumnya kita harus mengurutkan data ya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Maka nanti kita dalam melakukan perhitungan jadi lebih gampang. Oke, ini data nomor satu, 25. Caranya ini adalah eh, rata-ratanya, ini adalah nilainya. Ya, ini kita sama dengan ini kita kurang dengan ini sama dengan, nah, dapatkan hasil min 10,236162. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan XI bar kuadrat? XI bar kuadrat ini kita eh, tinggal kuadratkan aja atau kalikan aja nilai XI barnya dengan nominalnya sama dengan ini dikali menggunakan simbol bintang dikali ini lagi enter, dapatkan 104,779. Oke, begitu sampai ke bawah sampai data terakhir. Oke, mungkin tidak saya jelaskan secara satu persatu, namun saya berikan contoh saja di awal. Selanjutnya, selanjutnya kita akan masuk ke rumus varian, yaitu ada sigma x i bar kuadrat per n. Nah, sebelumnya xi adalah di mana nilai setiap data, dan ini adalah rata-rata atau min, dan n adalah jumlah data. Oke, langsung saja kita lakukan perhitungan yaitu dengan rumus sama dengan sum, kita jumlahkan semua data yang telah itu ya, yang telah kita dapatkan tadi ya, data ini, data xi bar kuadrat, kita jumlahkan semuanya, E6 sampai E276. Itu 9, nah ini datanya 9 9.998,886. Oke, ini belum kita bagikan dengan N ya. Maka untuk selanjutnya ini kita bagi 271. Oke, dapatkan hasil 36,896626. Kita lihat apakah hasilnya sama dengan function Excel. Oke, untuk hasilnya sama dengan function Excel di 36,896626. Selanjutnya
Selanjutnya, kasus selanjutnya itu membuatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval kelas. Oke, untuk menentukan jumlah kelas, kita menggunakan rumus Stargess, yakni K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 10 dalam kurung N. N ini adalah jumlah data ya. Karena jumlah data kita 271, maka nanti perkaliannya log 10 kali 271. Oke, langsung saja kita lakukan perkaliannya. Kita hitung log 10 271 di 2433. Maka dapat kita lakukan penjumlahan, yakni K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 2433. Hasilnya adalah 9024 atau 9,24. Maka kita bulatkan saja datanya ke kelasnya menjadi 9. Karena kalau 9,24 itu masih terhitung 9. Namun jika datanya di 9,6 sekian atau 9,7 sekian, nah kita akan membulatkannya ke 10. Oke, sekarang kita bulatkan menjadi 9. Yang kedua itu adalah interval kelas. Untuk menghitung interval kelas ini kita membutuhkan data range dan juga data yang barusan kita dapatkan yaitu data jumlah kelas. Untuk range-nya tadi telah kita dapatkan yaitu 20. Kita bagi dengan jumlah kelasnya itu ada 9, mana hasilnya adalah 2,22. Ini juga kita bulatkan menjadi 2 karena 2,22 ini eh, mendekati 2, maka kita bulatkan saja ke 2. Oke, ini bentuk tabel distribusi frekuensinya, di mana di tabel ini terdapat interval, frekuensi, dan persen frekuensi. Oke, ini saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Nah, ini di kelas pertama yaitu ada atau di kelas 1 ada interval 25 sampai 26. Yang mana maksudnya di kelas pertama ini ada terdiri dari data 25 dan data 26. Lanjut di frekuensi ini ada 17 yang dimana jumlah data dari kelas 1 ini ada 17. Dan ini ada persen frekuensi, ini adalah persenan dari total seluruhan kelas. Berarti ini adalah kelas yang paling sedikit ya. Yang paling sedikit itunya intervalnya. Maaf, yang paling sedikit banyak datanya. Selanjutnya ini ada kelas 2 dengan interval 27 hingga 28. Maksudnya di kelas 2 ini terdapat data 27 dan data 28 dengan frekuensi 33. Jadi dari data 27 hingga data 28 ini terdapat 33 data. Total keseluruhan di kelas ini ya. Ada 33 data. Dan untuk persenannya di sini adalah 12% dari keseluruhan data. Begitupun sampai seterusnya. Selanjutnya itu ada diagram histogram, di mana untuk cara membuat histogram ini adalah dengan kita blok semua datanya. Selanjutnya kita masuk ke menu insert dan menu charts. Kita pilih yang all charts, lalu kita pilih ke histogram. Nah, di histogram ini terdapat dua pilihan. Yang pertama di histogram dan yang kedua ada di Pareto. Dan kita gunakan saja di eh, histogram. Oke, ini bentuk dari histogram yang telah kita buat barusan. Nah, ini maksudnya. Ini ke kelas interval. Ini data 25 dan 26 ada sebanyak 17 tadi ya. Nah, ini 17 di sini. Nah, kita lihat yang paling banyak itu ada data 41 sampai 43 ya. Di 53 frekuensi dan total 19%. Oke, mungkin itu untuk histogramnya. Selanjutnya kita akan menentukan selang kepercayaan 95%. Ya, ini untuk menentukan ini kita membutuhkan tiga data, ya ini untuk rata-rata, standar deviasi, dan juga jumlah sampel atau
jumlah data. Jadi kita telah menentukan rata-rata tadi dan juga menentukan skala deviasi dan juga jumlah sampel. Langsung saja kita masuk ke langkah penyelesaian. Yang pertama, karena R-nya besar dari 30, maka kita menggunakan distribusi normal Z. Nilai Z untuk tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96. Maka rumus selang kepercayaan ya ininya ini. Selanjutnya kita lakukan perhitungan. Perhitungan ini ada tiga, empat ya. Ini batas bawah dan batas atas dijadiin satu. Nah, ini standar error. Ini adalah akar dari standar deviasi dibagi akar dari jumlah data. Standar deviasi 6.076,074.229 dibagi akar dari 200.001 didapatkan 0,368.985. Ini margin error. Margin error ini dihitung menggunakan data yang telah kita dapatkan tadi di standar error. Begitupun juga dengan data batas bawah dan batas atas. Oke, jadi untuk kesimpulannya dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata berat pakaian yang diterima perusahaan berada di antara 35 hingga 34,51 sampai 39,96. Oke, mungkin sekian penjelasan saya terkait tugas besar statistika pra UTS. Jika ada kesalahan kata dan kalimat, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.